Kalau saya Bung pengennya sederhana saja. Presiden ke depan tuh lebih banyak nanam pohon daripada nanam gedung. Nah itu ya, itu udah jadi satu tema kampanye kan. Mau pilih apa? Bikin jalan tol atau bikin jalan pikiran? Mau nanam beton atau mau nanam pohon kan? Sehingga publik langsung oh ya ada pikiran dari mereka tuh. Jadi bukan lagi nanti kita akan ekonomi akan kita tumbuhkan 10%. Iya, tapi basis pertumbuhannya apa? Industri, manufaktur, ekstraktif kan. Banyak hal yang sebetulnya tidak pernah dibahas. Iya, tetapi kan yang menjadi masalah adalah kalau presidensial threshold dipertahankan, maka kalaupun misalnya berjalan secara mulus, katakanlah tidak ada yang memborong partai politik, kan hanya 4 calon saja. Sayang sekali kan, kita pengen muncul calon-calon yang banyak dan kelihatan tuh mana kelasnya ya nanti. Asal KPU-nya open mind ya. Kalau KPU-nya tidak open mind, dia bukan cari panel untuk menguji pemikiran, tapi cari panel ahli untuk menyampaikan pertanyaan. Itu kendala aturannya begitu tuh. Tapi kendala itu bisa tiba-tiba lenyap karena soal COVID ini. Saya coba bikin skenario. Kalau presiden gagal untuk menangani keadaan ini karena ketidakjelasan arah, akibatnya APBN hancur, itu artinya legitimasi presiden berhenti itu. Begitu legitimasi berhenti, investor juga mulai menarik diri lagi. Begitu investor mulai menarik diri, bisnis berhenti. Padahal kita tahu sumber bisnis partai, terutama partai pendukung rejim, adalah bisnis dari oligarki. Nah sekarang dia nggak punya bisnis tuh, partai-partai ini kan. Jadi pasti sumber uangnya hilang. Apalagi kalau Presiden Jokowi gagal memelihara momentum sehingga dia nggak nyampe 2024 dengan alasan macam-macam. Bukan kita inginkan, tapi ini proses sosiologi bisa begitu kan. Kalau Presiden Jokowi berhenti sebelum 2024, seluruh partai pendukung langsung nyungsep juga. PDIP udah hilang aura, Golkar, Nasdem, maka timbul suasana baru. Itu sangat mungkin terjadi. Nah karena itu mungkin kita anggap PDIP sekarang hati-hati untuk memberi dukungan maksimal, karena kalau presiden salah ya yang disalahin juga ya PDIP juga kan, partai pendukung Nasdem, Golkar segala macam. Jadi teori threshold itu mau masuk jurang sama-sama. Iya, ini dia mau menghindari itu juga tuh. Jadi saya masih melihat ada peluang. Sebut aja blessing in disguise, COVID ini justru sudah menapis calon-calon pemimpin dan mulai memperlihatkan mana calon pemimpin yang digembar-gemborkan tapi ternyata tidak mampu. Ketua BEM UI nilai Jokowi sudah pantas disebut bebek lumpuh. Ruhut Sitompul, ini contoh orang tolol merasa pintar. Jakarta, politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul memberikan pernyataan keras terhadap Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo. Sebelumnya, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo sudah pantas disebut bebek lumpuh. Menanggapi itu, Ruhut memberikan pernyataan yang cukup keras melalui media sosial Twitter pribadinya. Ini contoh orang tolol merasa pintar, hahaha, tulis Ruhut, dilansir pajar.co.id dari Twitter pribadinya, Rabu 22 tanggal 6 2022. Kak Le di rumahnya, tidak ada kaca, sudah selesaikan saja kuliah kalian. Kalau masih mampu, enggak malu terlihat teman-temanmu yang kuliah dengan baik di kampusnya masing-masing. Malu dong, kalau masih ada rasa malu merdeka, sambungnya. Diketahui, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo sudah pantas disebut bebek lumpuh. Hal itu disampaikannya saat orasi pada demonstrasi penolakan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan Patung Kuda,
Jakarta, Selasa 21/6. Bayu menyebut masyarakat telah resah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kami rindu kebijakan yang berintoleransi kepada masyarakat, ujar Bayu. Menurutnya, sejak 2019, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bayu bahkan beranggapan pemerintah selalu mengerdikan masyarakat sipil yang seharusnya masuk dalam tatanan struktur masyarakat. Sejak 2019, kami ingat ada RUU KPK, RUU Omnibus Law, IKN, dan lain sebagainya. Tangkapnya, deret kebijakan itu, kata Bayu, dianggapnya bukan kebijakan populis yang menguntungkan rakyat. Jokowi sudah pantas kami sebut sebagai bebek lumpuh. Jokowi sudah pantas disebut the king of lip service, tegasnya. Oleh karena itu, Bayu mengatakan Jokowi sudah pantas mendapat somasi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat. Seperti diketahui, masa aksi yang terdiri dari BEM UI dan sejumlah universitas lain menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menamai diri sebagai Aliansi Nasional Reformasi (RKUHP). Aliansi Nasional Reformasi (RKUHP) mendesak pemerintah membuat draft terbaru RKUHP dan membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul memberikan pernyataan keras terhadap Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo. Sebelumnya, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo sudah pantas disebut bebek lumpuh. Menanggapi itu, Ruhut memberikan pernyataan yang cukup keras melalui media sosial Twitter pribadinya. Ini contoh orang tolol merasa pintar, hahaha, tulis Ruhut dilansir fajar.co.id dari Twitter pribadinya Rabu, tanggal 22 bulan 6 2022. Kali di rumahnya tidak ada kaca, sudah selesaikan saja kuliah kalian. Kalau masih mampu, nggak malu melihat teman-temanmu yang kuliah dengan baik di kampusnya masing-masing. Malu dong kalau masih ada rasa malu, merdeka, sambungnya. Diketahui, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo sudah pantas disebut bebek lumpuh. Hal itu disampaikannya saat orasi pada demonstrasi penolakan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung RKUHP di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa tanggal 21 bulan 6. Bayu menyebut masyarakat telah resah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kami rindu kebijakan yang berintoleransi kepada masyarakat, jar Bayu. Menurutnya, sejak 2019, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bayu bahkan beranggapan pemerintah selalu mengerdilkan masyarakat sipil yang seharusnya masuk dalam tatanan struktur masyarakat. Sejak 2019, kami ingat ada RUU KPK, RUU Omnibus Law, IKN, dan lain sebagainya, ungkapnya. Sederet kebijakan itu, kata Bayu, dianggapnya bukan kebijakan populis yang menguntungkan rakyat. Jokowi sudah pantas kami sebut sebagai bebek lumpuh. Jokowi sudah pantas disebut the king of lip service, tegasnya. Oleh karena itu, Bayu mengatakan Jokowi sudah pantas mendapat somasi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat. Seperti diketahui, masa aksi yang terdiri dari BEM UI dan sejumlah universitas lain menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menamai diri sebagai Aliansi Nasional Reformasi RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendesak pemerintah membuat draft terbaru RKUHP dan membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.